Terima kasih Tuhan, Engkau masih memperkenankan kami ada dan boleh berjumpa satu dengan yang lain. Hari ini, Kamis 22 April 2021. Mari saudara kita bersyukur di dalam doa. Terpuji nama-Mu Tuhan, kehidupan anugerah-Mu bagi kami. Sebelum kami melanjutkan dalam berbagai aktivitas kami hari ini, sejenak kami mau menikmati berjumpa dengan Tuhan di dalam doa sebagai nafas hidup kami dan firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Layakkan kami ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini Markus pasal 16 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-20. Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke sorga. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada 11 orang. Ketika mereka sedang makan dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke seluruh penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Sampai demikian firman Tuhan, saudara, yang diperkenankan bagi kita mendengar, membaca, untuk kita renungkan dengan satu teguran tema, percayalah dan beritakanlah. Saudara, menjadi saksi terkadang tidak mudah, karena belum tentu orang lain percaya dengan kesaksian kita. Seperti itu yang dialami oleh Maria Magdalena dan 2 orang murid. Ketika orang ini menjadi saksi tentang kebangkitan Yesus, karena mereka mengalami perjumpaan dengan Yesus yang bangkit. Ayat 9 dan ayat 12. Mereka tidak berdiam diri mengetahui kebangkitan guru yang mereka kasihi dan agungkan itu. Baik Maria Magdalena maupun kedua murid Yesus. Dalam momen terpisah mereka menjadi saksi tentang kebangkitan Kristus. Segera memberitahukan berita gembira itu kepada para murid lainnya yang sedang berduka. Ayat 10 dan ayat 13. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Namun apa yang mereka dapatkan? Kesaksian mereka tidak dipercaya oleh para murid lainnya. Ayat 11 dan ayat 13. Hal ini dapat dimengerti
Karena perempuan dalam tradisi pada masa itu dianggap rendah dan tidak layak untuk menjadi sumber dari suatu berita, apalagi kebenaran tentang kebangkitan Tuhan. Mengetahui kedegilan dan ketidakpercayaan para murid, Yesus menampakkan diri kepada mereka semua dan menegur ketidakpercayaan mereka itu. Ayat 14. Akhirnya, ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Setelah peristiwa itu, barulah para murid percaya akan kebangkitan Yesus. Nah, inilah saatnya bagi Yesus. Dalam suasana mereka sudah percaya, Yesus mau memberikan amanat agung kepada mereka untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Ayat 15 sampai ayat 18. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Inilah jaminan Tuhan bagi para murid yang sudah percaya, untuk diberi satu tanggung jawab menjadi pewarta Kristus atau melakukan misi penginjilan, bahwa kamu akan disertai dan kamu akan diberi kuasa. Dan para murid pun menaati semuanya. Ayat 20. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan turut bekerja, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Luar biasa, saudara. Seperti para murid, iman kita kepada Yesus mungkin sangat kecil. Mungkin ada saat di mana kita meragukan Dia sebagai Allah dalam kehidupan kita. Teristimewa ketika realita yang kita hadapi pahit, tidak seperti yang kita dambakan. Akan tetapi, saudara, Yesus tidak akan membiarkan kita berada di dalam keraguan terus-menerus, atau di dalam suasana bertanya dan tak kunjung mendapat jawaban. Ia mungkin tidak menampakkan diri secara langsung seperti kepada para murid yang ada pada perikop bacaan kita. Namun, saudara, yang jelas Ia mampu memakai berbagai cara di sepanjang kehidupan kita untuk membuktikan bahwa Ia adalah Allah yang dapat diandalkan. Karena itu, tidak ada sesuatu yang perlu kita ragukan dalam hidup ini, termasuk ketika kita tidak bisa apa-apa. Kita bawa kepada Dia, Yesus Kristus Tuhan dan Mesias itu, yang mau mati untuk kita dan bangkit untuk memberikan kita jaminan, kepastian bahwa kita tidak sendiri dalam hidup. Dia selalu menyertai kita. Karena itu persoalan-persoalan yang membelenggu kita bawa secara jujur di hadapan Dia, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa ini aku Tuhan, aku tak mampu menanggungnya. Karena itu beri aku tenaga yang ekstra untuk menjalani ini dan menyelesaikan segala kemulut persoalan dan berbagai harapan rumah tangga, pekerjaan, karya dan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Maka kita akan tetap bersuka cita dan melihat betapa karya Tuhan itu ajaib dan betapa sayangnya Dia dengan kita. Karena itu tetaplah percaya kepadanya dengan sungguh taat dan memuliakan Dia. Lalu kita sungguh-sungguh dapat memberitakan Injil sukacita di dalam Kristus Yesus. Dalam segala situasi Dia tetap bersama-sama dengan kita. Amin. Terima kasih Tuhan, kami boleh menyelesaikan merenungkan firman-Mu ini. Biarlah dengan Allah Roh Kudus sendiri kami boleh memetik maknanya, bahkan menjadi kekuatan kehidupan kami dalam perjuangan aktivitas yang Tuhan masih beri bagi kami hari ini. Ya Bapa, kami berdoa untuk seluruh keluarga kami, sanak saudara, orang tua, anak-anak, suami,
istri. Oh Tuhan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, termasuk para orang tua kami dalam usia lanjut. Kami terus mendukung mereka, di mana mereka izinkan untuk Tuhan izinkan mereka berbahagia, bersuka cita di masa tuanya. Orang-orang yang dengan setia menemani, merawatnya, menjadi berkat dalam hidup mereka bagi orang tua yang sudah tidak bisa apa-apa. Ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul dalam sakit penyakit, yang berharap untuk sembuh dengan upaya yang berkenan kepadamu, baik yang sudah, sedang, dan masih akan dilakukan, baik yang karena penyakit kronis maupun karena virus pandemi atau bakteri. Oh Tuhan, sembuhkanlah, dengarkan doa mereka Tuhan, sama seperti kekasih kami Ibu Hermin Kala Lembang. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu untuk mendapatkan kesembuhan, di mana pagi hari ini ia akan mengalami operasi pada bagian usus. Oh Tuhan, jamalah tubuhnya, dengarlah doa kami semua, dengarlah doanya secara pribadi, pertimbangkanlah imannya Tuhan, berkatilah segala yang disiapkan, tangan dokter, tim yang menangani, maupun semua peralatan mau dipakai menjadi steril dan mendatangkan kesembuhan baginya. Oh Bapa di surga, kami berdoa bagi yang lain di rumah sakit, di rumah mereka, dalam segala kondisi. Berilah kekuatan baru bagi mereka untuk sembuh ya Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk mereka yang berduka cita, ringankan beban mereka, beri hati yang tabah dan juga pikiran yang jernih, agar mereka mampu melewati duka cita itu dengan tetap menyebut nama-Mu di dalam kasih sayang Tuhan yang Kau nyatakan di tengah-tengah derayan air mata itu. Ya Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang berbahagia hari ini, karena hari ulang tahun dirinya, hari ulang tahun pernikahannya, momen yang penuh cerita sukacita. Tuhan, lengkapilah sukacita itu, nama-Mu tidak dilupakan. Kami berdoa untuk pemerintah dan bangsa kami. Engkau berkati mereka semua dalam memimpin kami Tuhan. Tidak ada yang sia-sia. Kemuliaan Allah nyata dalam kebenaran kepemimpinan mereka, dan juga bagaimana kami menjunjung tinggi sebagai warga negara, sebagai masyarakat, sebagai jemaat untuk melakukan berbagai kewajiban kami, sehingga hidup ini sungguh-sungguh indah. Kami berdoa ya Tuhan untuk semua kehidupan hamba-Mu yang Kau pilih dan beri satu tanggung jawab dengan keluarga kami. Pegang kami Tuhan, agar kami tidak ragu dalam melakukan pelayanan yang Kau embankan bagi kami, sebuah kebanggaan dan sukacita kami dan kemuliaan bagi Tuhan. Oh Bapa di surga, terima kasih. Ampuni dosa kami, ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon semua ini. Amin.